Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman, saya juga ingin menyanyi buat Tuhan dari karangan saya sendiri yang saya ambil dari syair dari firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Berilah telinga pada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Oh Tuhan, dengar doaku. Oke, baik saudara. Saat ini mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa kami bisa rasakan di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan, tolong kami boleh senantiasa bersyukur atas kehidupan yang boleh kami jalani, sekalipun ada tantangan-tantangan dan pergumulan. Kami tidak berhenti mensyukurinya apa yang boleh kami jalani, dan terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, supaya kami dapat melewati setiap pergumulan dengan tantangan yang ada. Tolong kami untuk memahami bahwa hidup di dalam iman kepada Kristus tidak memberikan kami kekebalan terhadap segala tantangan dan kebutuhan selagi kami hidup di dunia yang berdosa ini. Sehingga kami boleh terus beriman kepada Tuhan, berharap, berserah, dan tentunya juga mengerjakan yang
menjadi bagian kami sebagai ketaatan kepada Tuhan. Seringkali menjadi taat itu begitu sulit. Seringkali juga ada jalan-jalan yang sepertinya disebabkan dari Tuhan, tetapi bukan dari Tuhan. Sehingga kami sebagai manusia yang lemah, kami membutuhkan anugerah Tuhan, supaya kami boleh terus melekat kepada Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan, tidak ada satupun yang pada akhirnya boleh kami sesali, oleh karena kami terus menjalani semua itu dengan penyerahan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah para pemirsa juga di rumah. Biarlah pembahasan firman-Mu pada saat ini, dan kami boleh belajar apa yang menjadi pengalaman hidup dari orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab, baik itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk, sehingga melaluinya kami mendapatkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin hamba-Mu yang berdosa ini, ya Tuhan, berikan kebijaksanaan, kuasa untuk menyampaikan kebenaran yang ada dari Tuhan saja. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk membuka Alkitab yang diambil dari Matius 2 ayat yang ke-6. Saya yang membaca, saudara. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kemudian mari kita coba buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-42 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara di dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam surat Paulus 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 58, ini membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang percaya bisa merenungkan dan benar-benar berusaha untuk mengenal Tuhan melalui pendalaman firman Tuhan. Saat ini sekarang banyak orang di luar Kristus maupun orang yang percaya atau disebut anak-anak Allah yang dibawa iman Kristus sudah tidak lagi mengenal Yesus dengan baik. Khususnya anak Allah ini harus benar-benar diketahui, kematian tidak berarti kehilangan eksistensi. Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Tuhan Yesus adalah 100% adalah Tuhan. Natur manusia terbatas pada waktu. Natur Kristus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Dia mengambil natur manusia.
Kematian dan kebangkitan adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita bacakan tadi bersama, 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 49 juga menjelaskan. Hari-hari ini, saat ini, kita juga harus menyadari gereja adalah orang-orang yang telah ditebus dosanya, namun masih mungkin berdosa lagi, namun mengharapkan sampai dimuliakan hidupnya. Gereja adalah orang-orang yang telah ditebus dosanya, namun masih mungkin berdosa lagi, namun mengharapkan sampai dimuliakan hidupnya. Ini sesuatu penekanan yang perlu kita renungkan bersama melalui firman Tuhan saat ini. 1 Korintus 15 sampai dengan selesai ayat 58 ini memang penting untuk kita baca dan kita renungkan kembali. Saya mengajak saudara coba melihat juga di dalam ayat 12. Di dalam ayat 12 ini menjelaskan sesuatu yang menarik. Mereka percaya kepada Kristus sudah bangkit, tetapi mereka tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan. Begitu pula di ayat 13, jika kamu tidak percaya bahwa kamu tidak dibangkitkan, maka kamu tentu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini sejak dari dahulu mempunyai hubungan organik dengan jemaatnya, melainkan hanya Yesus Kristus yang mempunyai hubungan organik kepada manusia. Ketika kita membicarakan kebangkitan Yesus dan kita melihat dari kalimat aktif, maka Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Tetapi jika kita melihat dari kata bangkit dari bentuk pasif, maka kebangkitannya adalah Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Di dalam hal ini, aktif itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Itu sebabnya tadi saya ajak juga kita sama-sama mendengarkan Matius 28 ayat 6. Saya ajak kita buka lagi, saya bacakan. Ayat 6 mengatakan, "Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lantas kita lanjut tadi pembacaan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 48. Di sini Paulus sedang membedakan dua tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh rohania. Di mana yang ditanamkan ke dalam kebinasaan itu yang tidak binasa. Yang ditanamkan ke dalam kehinaan yaitu kemuliaan. Yang lemah, yang powernya penuh atau powerful. Nah, yang mengagetkan, bagaimana tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Banyak orang mengatakan tubuh yang mulia, padahal tubuh Adam sama dengan tubuh yang lemah. Dapat binasa, hina. Dalam 1 Korintus 15 ayat 42, 46 sampai 48, jika Adam tidak jatuh, maka ia akan mendapat tubuh kemuliaan yang tidak akan mati. Mengapa bisa disebut tubuh hina? Artinya seperti saya membedakan cahaya lilin dan cahaya matahari. Matahari itu cahaya yang cukup besar. Artinya tubuh kebangkitan yang akan diberikan kepada Adam itu akan bisa mulia jikalau Adam tidak jatuh. Kita bisa menerima janji Tuhan ini jika kita mengerti
penghulu hidup mati dan bangkit. Pentingnya kita mengenal benar Yesus Kristus itu sebagai manusia 100% dan juga sebagai Allah 100%. Ada 3 pertanyaan buat kita sama-sama membaca kembali 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 58 ini dan kita renungkan. Kemudian kita bertanya, nilai apa yang kita pegang dalam hidup kita? Kedua, apa yang kita tidak mau tahu? Ketiga, apa hal yang kita tidak tahu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga ingin menjelaskan lebih panjang tentang kristologi. Artinya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita harus banyak belajar. Belajar terus untuk mengenal siapa Tuhan kita. Itu pentingnya untuk kita rajin belajar firman Tuhan dan rajin berdoa, minta kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus melahirbarukan kami sebagai status orang Kristen, sehingga hidup kami bisa berjalan dengan bagaimana semestinya yang Tuhan inginkan. Hal tubuh alamiah ditanam, kebiasaannya kehinaan, kelemahan. Tubuh kita berubah, tubuh kebangkitan. Tubuh Adam itu tubuh pre-fall, artinya Taman Eden itu bukan surga. Kedua, tubuh rohaniah dibangkitkan, ketidakbinasaan, kemuliaan, kekuatan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan ini dan memberikan kita pencerahan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa menghadap Tuhan untuk doa penutup. Saudara, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus bukan hanya belajar dan belajar untuk menyimpan kebenaran-kebenaran, tetapi kami juga melakukan kebenaran itu. Pengalaman hidup yang boleh dituliskan di dalam kitab suci merupakan harta yang berharga bagi kami, menjadi pegangan, menjadi penuntun. Oleh karenanya, kiranya Tuhan yang memampukan kami dan kami juga memberi hati yang rela untuk menghidupinya. Tuhan pimpin kami belajar daripada Esau, Yakub, belajar dari kisah tentang keluarga Ishak. Kami boleh melihat bagaimana segala sesuatu yang manusia lakukan itu memiliki pengaruh, akibat, atau dampak, konsekuensi yang tidak bisa dilepaskan atau diabaikan. Sehingga kami berharap Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang sudah mau menjadi yang dicipta dan menunjukkan pola kehidupan manusia yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan terus mengajak kami untuk bisa menjadi orang yang bijak, memikirkan apa yang harus kami pikirkan, dan kemudian memutuskan apa yang harus kami putuskan, dan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga menolong kami, khususnya ketika kami hidup di dalam
Di tengah-tengah dunia seringkali kami memiliki pikiran bahwa peluang kesempatan masih terbuka lebar, sehingga kami menjadi tidak bertanggung jawab dengan waktu. Sehingga kami melewatkan banyak kesempatan, dan kami berpikir bahwa kesempatan itu bisa berusaha untuk meraihnya kembali. Tuhan, tolonglah kami supaya tidak selalu berpikir bahwa terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Alangkah lebih baik lagi jika memang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di tempat rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati.